Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita sudah menyaksikan, mendengar, mungkin juga kita mendapat informasi bahwa sebagian saudara kita yang menunaikan ibadah haji telah kembali ke tanah air. Kloter-kloter awal mereka sudah kembali ke kampung halamannya. Semoga mereka menjadi dan mendapatkan pahala yang mabrur dan mabrur. Dan tentu kita pun rindu di tahun-tahun berikutnya, di musim haji tahun depan, kita bisa hadir dan wukuf di Arafah melaksanakan ibadah haji. Adalah satu kebahagiaan, kerinduan yang tiada tara bagi seorang muslim manakala mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan berbagai cara kita berusaha memenuhi panggilan Allah. Imam Bukhari mendokumentasikan dalam kitab sahihnya tentang posisi amalan utama, ibadah utama, yakni bahwasanya haji disebutkan oleh Rasulullah bahwa inilah amalan utama bagi setiap kita. Siapa yang tidak menginginkan kita mendapatkan pahala dari amalan yang utama? Siapa yang tidak ingin setiap kita meraih ibadah yang paling utama? Salah satunya adalah haji ke Baitullah. Yang kedua, setiap yang melaksanakan ibadah haji dan hajinya mabrur adalah mendapatkan balasan sorga. Allah dan Rasulullah menjanjikan. Begitu Imam Bukhari dan Imam Muslim memberitahukan kepada kita. Laisa jaza, tidak ada balasan bagi orang yang hajinya mabrur kecuali adalah sorga. Ini janji Allah. Ini janji Rasulullah kepada kita bahwa siapapun yang mampu melaksanakan ibadah haji dan meraih posisi mabrur, maka pahalanya adalah, jaminannya adalah dijanjikan surga Allah. Sahabat cinta keluarga yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, kalau kita mampu melaksanakan ibadah haji, merespon panggilan Allah, memenuhi panggilannya untuk haji. Aisyah radhiyallahu an, ibunda Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, "Wahai Rasulullah, kami memandang jihad adalah amalan yang paling utama. Karena orang-orang yang mendapatkan syahid tidak lagi mendapatkan hisab pada hari kiamat kelak. Dia akan langsung mendapatkan jalan pintas mencapai surga Allah. Apakah kami harus berjihad juga agar kami mendapatkan pahala itu?" Nabi menjawab, "Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur." Begitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah haji setara dengan jihad. Dan kita tahu orang yang syahid, orang yang berjihad tidak ada hisab baginya.
Oleh karena itu, siapa yang tidak merindukan pahala yang besar sedemikian rupa. Bahkan satu riwayat yang sudah kita kenal, ketika di Sumur Badar, suatu waktu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka yang telah wafat, bagaimana rasanya engkau saat ini? Apa mereka menjawab? Kalau bisa mereka ingin hidup kembali dan berjuang, berjihad kembali. Karena nikmatnya waktu syahid begitu luar biasa. Begitulah Rasulullah berdialog yang kita kenal. Satu riwayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya mukasyafah. Sebagaimana kita temukan mukasyafah itu di Quran surah Qaf. Surah ke-50 pada ayat ke-22. Jadi Allah membukakan hijab sehingga Rasulullah bisa berdialog dengan mereka. Ini yang bahkan ketika di Madinah Rasulullah pun seperti itu, berhenti. Kenapa ya Rasulullah berhenti di sini? Kemudian Rasul menjelaskan, ini ada 2 penghuni kubur yang sedang mendapat siksa. Sampai Rasulullah tahu, mendengar itu. Itu namanya mukasyafah. Jadi bukakan hijab. Sahabat, haji adalah setara dengan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dia mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita ketahui, Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang mati syahid, orang yang berjihad tidak mendapat hisab pada hari kiamat kelak. Kecuali, ada kecualinya, mereka yang terjerat dengan utang piutang, naudzubillah, semoga kita mampu melunasi utang-utang kita, atau kita ingat terhadap utang-utang kita sehingga tidak menghambat kesyahidan kita di hari kiamat kelak. Sahabat, ini janji Allah yang ketiga, ibadah haji sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian yang keempat, sahabat, janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, akan dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Ia akan diposisikan kawaladatsu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda, tanpa dosa. Begitu Imam Bukhari meriwayatkan dalam nomor hadis yang disusun 1521. Ini janji Allah dan Rasulullah yang begitu luar biasa bagi setiap kita yang bisa melaksanakan haji dan hajinya dengan baik, mabrur, sehingga orang yang melaksanakan ibadah haji dosanya dihapus oleh Allah. Kawaladathu ummuh, seperti ia baru dilahirkan. Maka berbahagialah siapapun kita, keluarga kita, yang mampu menjaga amalan haji, mampu menjaga kemabruran haji, ia terproteksi dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kemudian yang kelima, setiap orang yang berangkat haji dijanjikan oleh Allah menjadi duyufur rahman, menjadi tamu-tamu Allah, dan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka setiap kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan bagi kita untuk memohon kehadirat Allah agar dimudahkan bisa berangkat haji dan menunaikan haji. Kenapa? Kita mendapatkan kehormatan menjadi tamu Allah, berkunjung ke rumahnya, dan setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Setiap doa kita didengar oleh Allah. Setiap doa kita diperhatikan oleh Allah. Ini keistimewaan yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada setiap kita yang bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, sahabat-sahabat,
yang hari ini keluarga kita, sahabat kita yang ditakdirkan masih berada di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Mudah-mudahan ini memanfaatkan betul situasi, waktu yang Allah anugerahkan kepada kita bisa berkunjung ke tanah suci, sehingga kita bisa memaksimalkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan taqarrub kita, meningkatkan muhasabah kita, memohon ampun kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, dan tentu saja untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Ini kenapa? Doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya didengar oleh Allah. Doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keenam, sahabat, cinta keluarga. Yang keenam, ibadah haji merupakan ibadah yang dapat menghapuskan kefakiran dan kemiskinan. Begitu Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad meriwayatkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutkanlah haji dan umroh. Keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi dan perak, sementara tidak ada pahala yang pantas bagi ibadah haji kecuali jaminan sorga. Luar biasa. Ini yang semestinya memotivasi setiap kita rindu akan pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji dapat menghapuskan kefakiran dan kemiskinan. Sehingga an-nafaqatu fil hajj kanafaqati fisabilillah. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk haji itu seperti kita mengeluarkan biaya untuk jihad fisabilillah. Allah akan menggantinya, melipat gandakannya sampai 700 kali lipat. Ada apa mudhafa. Bahkan Allah pun akan melipat gandakan sesuai dengan keinginan Allah. Kemampuan Allah yang menginginkan dan melakukannya tanpa batas. Luar biasa. Nah, oleh karena itu sahabat, jangan ragu-ragu untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada kita, Allah akan mengganti semua biayanya dan Allah akan menghapuskan kefakiran dan kemiskinan. Yakini, pastikan. Dan kita suka ingat, mustahil Allah dan Rasulnya dusta kepada kita. Ini catatan. Yang ketujuh, setiap langkah yang kita lakukan adalah kebaikan. Hadis riwayat dari Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kata Umar, aku mendengar tidaklah unta seseorang melaksanakan haji, kakinya yang mengendarai unta, semuanya setiap langkahnya adalah kebaikan dan menghapus satu kejelekan, mengangkat derajat bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu sahabat, cinta keluarga, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita keberkahan umur panjang, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga kita, anak cucu kita. Dimudahkan bisa hadir di Arafah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Sahabat, semoga Allah menjadikan setiap langkah kita bernilai kebaikan di hadapannya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.